Tidak mengerti. Aku ingin sekali merobek mulutmu, ucap Farel dengan dingin. Saya ingin sekali mengobrak-abrik isi kepala Om, balas Sila tak kalah dingin. Farel memalingkan muka, ia tidak habis pikir pada gadis biasa ini yang berani melawannya, entah apa yang dimilikinya hingga begitu tidak takut akan ancamannya. Sekarang aku mau pergi. Om jangan pegang-pegang aku atau aku laporkan ke polisi. Om tahu kan aku seorang model papan atas tahun ini. Ancam Sila dengan senyum semiriknya. Farel melebarkan matanya beralih menatap Sila. Kau sedang mengancamku? Tentu saja, jangan karena Om kaya Om seenaknya saja menyentuh perempuan. Ketus Sila lalu melenggang pergi. Gadis itu sombong sekali, dia bahkan tidak punya apa-apa, tapi nyalinya tidak wajar. Gerutu Farel memijit pelipisnya. Sungguh Farel benar-benar tidak tahu cara mengatasi gadis barbar seperti Sila. Sebenarnya Farel bisa saja membuat Sila menderita, tapi ada hati yang harus ia jaga, yaitu mominya. Farel akan dihapus oleh Jesse, bahkan dikeluarkan dari kartu keluarga Jesse Ramon. Kalau bukan karena momi kau sudah tamat sejak kau menamparku, desis Farel dengan mata terpejam. Farel memang tidak punya hati, juga tidak tahu cara menghargai perempuan, tapi satu yang Farel ketahui yaitu menjaga perasaan mominya. Walaupun Farel tidak tahu hal yang benar dan salah, akan tetapi melukai hati mominya adalah hal yang salah. Bagaimana caraku bisa membuat Momi berbicara padaku lagi? Aku terlalu enggan meminta bantuan pada gadis sombong itu, gerutu Farel dengan frustasi. Jesse yang mendiaminya sampai sekarang benar-benar membuat Farel frustasi. Ia tidak tahu harus bagaimana cara membujuk mominya karena Farel sendiri memang tidak pernah tahu cara merayu. Apa maunya sebenarnya? Menarik tanganku sampai ke lantai ini, apa dia masih waras? Dia membawaku ke lantai itu cuma mau bilang kalau aku hutang maaf padanya. Atas dasar apa aku berhutang padanya? Apa dia pikir kekuasaannya pun bisa membeli permintaan? Minta maaf, dasar orang kaya tidak tahu etika. Tidak tahu dasar ucapan maaf itu adalah ketulusan, jika tidak tulus itu bukan permintaan maaf. Enak aja aku disuruh minta maaf sama pelakunya, seharusnya dia yang minta maaf. Sila mendumel sendiri di dalam lift. Ia benar-benar geram dengan kelakuan satu pria yang sangat berkuasa di kota Jakarta itu. Tring, Sila melihat seorang wanita cantik menatapnya. Kenapa nyonya ini menatapku begitu ya? Batin Sila melihat penampilan wanita itu sudah bisa Sila tebak dia orang kaya raya. Sila keluar dari lift lalu menunduk sopan pada Jesse. Jesse menghadang jalan Sila hingga Sila menghentikan langkah kakinya. Kamu baik-baik saja Sila? Tanya Jesse serius. Sila menatap Jesse seketika. Baik nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Sila. Di mana pria yang menarik tanganmu tadi? Tanya Jesse. Sila tersentak. Pria tadi? Iya, entah apa yang dilakukan, saya sebagai mominya minta maaf padamu Sila. Jesse menangkupkan kedua tangannya. Sila membelalak mendengarnya, ia dengan cepat memegang tangan Jesse. Tidak nyonya, tuan muda hanya meminta maaf pada saya, jawab Sila berbohong. Benarkah? Dia meminta maaf padamu. Kenapa? Dia sangat arogan, tidak mungkin meminta maaf padamu, nak. Apa yang dilakukan hingga mau menjatuhkan harga dirinya dengan meminta maaf padamu? Cecar Jesse. Ya Tuhan, nyonya ini sangat mengenal darah dagingnya. Apa yang harus aku lakukan? Batin Sila tersenyum kikuk. Tiba-tiba Sila menemukan ide. Pak Bangkarang melecehkan saya nyonya. Tuan muda memecatnya dan meminta maaf pada saya karena tidak menemui saya secara langsung dan menolak saya dengan cara baik-baik. Dia menyesal telah meminta pria tua itu untuk masuk ke kamar itu, dan syukurlah saya tidak masuk ke kamar itu nyonya. Pria tua bangka itu melecehkanmu, pekik Jesse. Sila tersenyum lalu pamit pergi dari Jesse. Jesse tidak bisa menahan Sila karena tidak mau mengikat Sila secepat itu. Jadi dia tahu salahnya. Baguslah dia mau meminta maaf. Gumam Jesse tersenyum lembut ke arah lift seolah menatap putra sulungnya yang arogan mau meminta maaf. Sila berbohong hanya karena tidak ingin menyakiti hati seorang ibu. Sebagai sesama perempuan, Sila sangat tahu bagaimana perasaan seorang ibu jika memiliki anak seperti Farel. Pasti hanya akan membuat sedih.
jika Sila jujur mengatakan kelakuan buruk putranya. Di mansion, Farel terhenyak saat Jessie menunggunya. "Kamu udah pulang, nak?" Bak kesambar petir di malam hari disapa oleh Jessie. Farel menoleh cepat ke arah Jessie yang akhirnya mau berbicara padanya. Farel berjalan cepat ke arah Jessie. "Mommy sudah mau bicara sama Farel. Sila mengatakan kamu meminta maaf padanya. Mommy tidak marah lagi jika Sila saja memaafkanmu. Mommy sempat kaget saat mendengar dari Sila kamu meminta maaf padanya tadi di acara pesta." Jessie membantu melepaskan jas Farel. Farel terdiam. Dia membelaku atau menutupi sifatku? Sebenarnya apa mau gadis itu? Batin Farel yang tidak mengerti Sila. "Mommy merasa Sila bisa merubahmu, nak. Mommy dengar dari Franz kalau dia datang ke kantormu dan menamparmu ya. Dia marah-marah karena pria tua itu melecehkannya karenamu, iya kan, Jessie?" Farel menggaruk tengkuknya yang terasa dingin. Jessie tertawa pelan. "Sana bersihkan tubuhmu." Farel mengangguk masih menatap Jessie. Jessie mengelus rahang Farel. "Apa?" "Tidak ada, Mom," jawab Farel lalu berlalu meninggalkan Jessie. Franz mengatakan memilih mundur untuk mencoba mendekati Sila pada Jessie karena Franz tahu abangnya tengah tertarik pada Sila dan hal itu membuat Jessie senangnya minta ampun. Franz tidak ingin terlibat cinta segitiga dengan saudara kandungnya sendiri, terutama saingan cintanya adalah abangnya. Franz memang tahu abangnya dingin dan sangat arogan, tapi Franz tahu Farel tipikal pria yang licik dan cerdik. Jika Farel menyukai sesuatu, pasti akan digenggam dengan berbagai cara. Sila dikontrak kerja oleh agensi Fox Group, tapi direkturnya sudah berubah. Sila menerima kontrak kerja itu lalu berjabat tangan dengan direktur barunya bernama Harry, umur 30 tahun. "Bagus Sila, kamu dapat kontrak kerja dengan agensi ini. Hehe, karirmu akan terus meroket darling," gemas Agus. Sila mendengus. "Hari ini aku udah bebas kan kak, aku mau menemani papa masuk ke kebun binatang." "Oh iya, hati-hati darling," bisik Agus dengan nada centilnya. Sila memutar bola matanya dengan jengah. "Iya." Sila berjalan ke arah mobilnya. Namun kedatangan mobil mewah menghadang jalannya membuat Sila melihat ke arah mobil itu. Orang kaya mana lagi nih yang tidak tahu etika? Decak Sila berjalan ke arah mobil itu. Sila kaget melihat Farel keluar dari mobil itu, ternyata orang yang sama. "Kau bicara apa?" tanya Farel dengan dingin. Sila mengangkat bahunya acuh. "Cepat masuk," titah Farel. "Tidak bisa, jadwal saya saat ini membawa ayah saya ke kebun binatang." Tolak Sila membuat Farel melototkan mata di balik kacamatanya. "Kau barusan menolakku. Kau pikir aku tidak sibuk?" tanya Farel dengan galak. "Lalu siapa yang mengajak Anda bertemu saya, Om? Saya tidak pernah tuh." Ketus Sila melenggang pergi masuk ke mobilnya. Agus berdiri di tempat dengan mata melotot dan tubuh kaku. Ia nyaris saja tumbang melihat seorang Farel mengejar seorang perempuan.